Assalamualaikum, nama saya Ida Ramayadi Tanjung, mahasiswa PPG kategori 2 Universitas Negeri Medan. Kali ini saya akan melaksanakan aksi 3 saya dengan model pembelajaran problem-based learning dengan materi keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya siang ini? Luar biasa. Silakan ketua kelas bawa doanya terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen terlebih dahulu ya. Aditya dan di Lutfia. Coba lihat kanan kirinya apakah ada sampah. Kalau ada, simpan dulu. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu wajib. Silahkan Windy pimpin lagu wajibnya. Dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau, menjunjung tanah airku Indonesia. Barusan kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Siapa yang bisa mengkaitkan lagu wajib kita dengan materi yang akan kita pelajari? Udah belajar di rumah kan? Udah. Apa materi kita hari ini? Keberagaman rasa dan keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman ras, suku, agama, antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Siapa yang bisa mengkaitkan lagu dari Sabang sampai Merauke dengan materi kita hari ini? Silakan rekan. Keterkaitannya ialah negara Indonesia terdiri dari berbagai macam pulau yang terletak dari Sabang hingga Merauke, dan semua keberagaman tersebut menjadi satu dalam kesatuan negara Republik Indonesia, serta kita harus bisa berjanji dan selalu menjaganya. Oke, tuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk rekan. Minggu lalu jangan dilupakan. Apa materi kita di minggu lalu? Siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Arti penting norma dalam mewujudkan keadilan adalah sebagai sebuah nilai atau peraturan untuk menegakkan hukum di dalam masyarakat yang sudah dibuat dan ditetapkan. Oke, nah, materi kita minggu semalam itu tentang norma. Jadi, jangan kita lupakan. Ini tetap berkaitan. Di dalam bertingkah laku sama seperti keberagaman ini. Apapun suku kita, apapun agama kita tetap harus menerapkan nilai-nilai Pancasila. Siapa yang bisa menjelaskan keberagaman apa aja? Yang di tempat tinggalnya tunjuk tangan. Nama saya Indah Wahyuni. Saya tinggal di RT 8 RW 2 Ujung Batu 3. Di lingkungan sekitar saya sangat beragam suku, pekerjaan, dan bahasa. Ada yang suku Jawa, Batak, Sunda, dan Minang. Ada yang pendatang, ada yang sudah lama tinggal. Ada yang pekerja buruh, tani, dan pengusaha. Di lingkungan sekitar saya juga sangat beragam bahasanya. Ada bahasa Sunda, Jawa, Batak, dan Minang. Masing-masing suku adat dan masing-masing suku menghargai adat dan bahasa suku lain. Nama saya Rizky Maria, tempat tinggal saya di RT 8 RW 2 Ujung Batu 3. Di lingkungan sekitar saya sangat beragam suku, pekerjaan, dan bahasa. Di sini ada yang bekerja buruh, tani, guru, dan pengusaha. Serta suku di tempat tinggal kami bersuku Jawa, Batak, Sunda, dan Minang. Masing-masing suku menghargai suku lain dan menghargai bahasa adat suku lain sehingga tidak terjadi perpecahan ataupun pergeseran antar suku. Oke, terima kasih Amir. Good. Nah, sikap itu terkadang bisa menimbulkan pergeseran atau rasa minderna. Terima kasih Indah, terima kasih Amelia. Itulah yang akan kita pelajari pada
keberagaman atau beraneka ragam. Yang pertama, ketika kita mempelajari ini, maka kita akan memperoleh manfaatnya. Yang pertama, tadi kalian sudah memahami beragam perbedaan. Kemudian, walaupun kita berbeda-beda, kita tetap harus memupuk rasa saling hormat menghormati. Kemudian, memunculkan toleransi. Kemudian, kita bisa mengenal tentang budaya lain. Nah, kemudian kita harus bersosialisasi. Tujuan kita yang pertama itu tujuan dalam kegiatan agama. Yang kedua itu sosial kalian. Sosial itu sesama ataupun ketika kalian berada di lingkungan kalian. Setelah kita belajar, kita itu harus bisa menganalisis faktor-faktor penyebab keberagaman. Ya, kemudian prakteknya nanti presentasi kompetensi dasar. Menghormati keberagaman norma-norma suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang kedua itu menghargai keberagaman. Identifikasi keberagaman suku, itulah yang harus kita cari pada materi ini, ilmu kita. Yang keempat itu mendemonstrasikan indikator dari pelajarannya. Kalau poin pertama, poin kedua itu sikap. Nah, sikap pertama itu tentang agama, sikap yang kedua itu tentang sosial. Yang ketiga menganalisis faktor penyebab keberagaman. Kalian harus bisa. Keempat, mendeskripsikan keberagaman. Kemudian kalian nanti mengerjakan LKPD. Itulah poin kelima. Kemudian yang keenam, kalian akan mempresentasikan LKPD. Pada materi ini, kalian harus bisa memperoleh nilai KKM minimal 70. Kita akan masuk ke materi kita. Kalau kalian nanti fokus kalian ikuti serangkaian kegiatan ini, kalian bisa menjelaskan kembali materi yang sudah dijelaskan. Ya, ini video, kalian amati, tulis di kertas, kemudian kalian kaitkan dengan materi yang akan kita pelajari. Karena tadi malam sudah belajar dari rumah. Dan barusan Ibu bagi bahan ajar dalam bentuk flipbook. Tinggal klik yang tanda panah, maka akan bergeser. Ya, bisa ya mengoperasikan flipbook. Bentuk kelompoknya jadi 6 kelompok. Lihat keberagaman suku di Indonesia. Kaitkan semuanya dengan materi. Sekarang kerjanya mengkaitkan video yang tadi kalian amati dengan materi keberagaman suku, agama, ras, antar golongan. Silahkan waktu Ibu kasih 5 menit. Sekalian kalian bekerja, itu akan observasi keliling untuk mengambil nilai kepribadian atau nilai sikapnya. Tanggung jawab, disiplin maupun sikap jujurnya. Silahkan bekerja. Mengkaitkan video dengan materi keberagaman. Tadi analisis kelompok 6 menjelaskan di video tersebut menampilkan berbagai suku, bangsa, ras, agama, memiliki tarian tradisional, rumah adat. Di Pulau Sumatera terdapat suku Aceh, Gayo, Alas, Batak, Minangkabau, dan Melayu.
Di Pulau Jawa terdapat suku Jawa, Sunda, Baduy, Samin, sedangkan di Kalimantan terdapat suku Dayak. Di Sulawesi terdapat suku Bugis, Manado, Gorontalo, Makassar. Kawasan Maluku terdapat suku Ambon, Talaut, Ternate. Kawasan Bali dan Nusa Tenggara antara lain suku Bali, Lombok, Bima, dan Timor. Sedangkan di Papua terdapat suku Asmat dan suku Dani. Keberagaman suku, negara, bangsa, dan budaya tidak menghalangi terwujudnya persahabatan dan kesatuan bangsa. Hal itu akan terwujud apabila ada sikap toleran yang dimiliki oleh setiap warga negara. Mereka harus menyadari bahwa keberagaman suku, bangsa, dan budaya merupakan salah satu kekayaan bangsa yang menjadi dasar persatuan dan kesatuan. Harapannya semoga di dalam perbedaan suku, bangsa, dan budaya seluruh warga negara tetap dapat menjalin persahabatan. Oke, luar biasa kelompok 6. Di kelompok 6 ini nak, masing-masing tadi pulau dijelaskan semua sukunya ya. Hebat, luar biasa. Tepuk tangan kelompok 6. Keberagaman adalah suatu kondisi di dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaannya apa aja nak? Ada perbedaan suku, kemudian perbedaan apa? Agama, kemudian perbedaan apa? Ras, kemudian apa? Golongan, antar golongan. Faktor penyebab keberagaman di negara Indonesia. Bisa kita sama-sama? Bisa. Bisa. Yang pertama, letak dari wilayah Indonesia. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Ketiga, perbedaan kondisi alam. Keempat, perbedaan transportasi dan komunikasi. Yang kelima, paham sampai di sini? Inilah materi kita. Jadi, siapa yang mau bertanya atau belum paham, Ibu kasih kesempatan untuk bertanya. Perbedaan yang ada di sini itu disebabkan oleh faktor yang mana? Di antara 5 ini, mana penyebabnya? Gitu ya, Indah? Iya, Bu. Iya, faktor yang mana? Pertama, Indah, di sini. Indah cari sendiri. Kenapa gitu? Kemudian di sini tadi juga sudah Ibu jelaskan masalah transportasi ini nak, kita ke belakangan nak. Jadi kita sulit untuk mencapai keluar. Sudah paham sama materi kita? Nah, ini materi kita. Kemudian inilah yang akan dikerjakan. Yang pertama, amati gambar. Yang kedua, mengapa gambar ini menjadi faktor keberagaman. Itulah yang harus kalian kerjakan. Tuangkan ke dalam kolom yang sudah disediakan dan kemudian dipresentasikan.